Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak prakarya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Bertemu lagi di video pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang pengolahan, yakni pengolahan bahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan olahan setengah jadi. Namun sebelum lebih lanjut, silakan anak-anakku berdoa terlebih dahulu dari rumah masing-masing agar apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Selesai. Saat ini, dengan semakin majunya teknologi serta adanya era globalisasi, sangat mempengaruhi teknologi dalam bidang makanan. Sehingga muncullah berbagai produk-produk makanan dari negara satu ke negara yang lainnya. Di antaranya produk makanan olahan setengah jadi yang berasal dari peternakan maupun perikanan. Nah, olahan setengah jadi ini merupakan makanan yang berasal dari bahan mentah yang diolah dengan berbagai teknik menjadi bahan makanan yang tidak langsung dikonsumsi, tapi diolah kembali, baik dalam bentuk beku dan dalam bentuk kering. Nah, di negara Indonesia kita ini, produksi peternakan dan perikanan cukup tinggi. Begitu pula dengan bertambahnya penduduk. Kebutuhan akan produk perikanan dan peternakan tentunya semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mutu dari olahan pangan tersebut, diperlukan teknik yang baik secara tradisional maupun modern. Pengolahan bahan setengah jadi ini dilakukan dengan cara diversifikasi, artinya usaha penganekaragaman makanan, baik dari segi bentuk, variasi rasa, maupun penyajian produk. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat konsumsi anak-anak usia sekolah, serta untuk tumbuh kembangnya. Nah, kemunculan produk-produk makanan setengah jadi ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, awet atau tahan lama. Kemudian yang kedua, fleksibel atau mudah diterima oleh masyarakat manapun. Kemudian yang ketiga, mudah dalam pendistribusian karena menggunakan kemasan yang bagus. Yang keempat, aman dan mudah dalam penjualan. Artinya dapat diperjualbelikan antar daerah, bahkan sebagai komoditas ekspor. Yang kelima, mudah dan murah dalam penyimpanan karena tidak memerlukan alat penyimpanan yang mahal. Selanjutnya, silakan anak-anakku perhatikan contoh-contoh makanan setengah jadi berikut ini. Nah, adapun jenis-jenis makanan olahan setengah jadi. Nah, di tayangan tadi yang pertama ada filet ikan. Nah, filet ikan artinya daging ikan yang diiris tipis tanpa tulang, tanpa sisik, bahkan kadang tanpa kulit. Kemudian dicuci dan dikemas agar aman, bersih, dan tetap terjaga kualitasnya. Yang kedua adalah ikan asin. Ikan asin artinya ikan yang diasinkan menggunakan bantuan garam dan dikeringkan menggunakan bantuan cahaya matahari sehingga menjadi tahan lama karena kandungan airnya sudah hilang sama sekali. Yang ketiga, nugget. Nugget adalah salah satu jenis olahan makanan yang terbuat dari daging. Bisa daging ayam, bisa juga daging sapi. Kemudian dicampur dengan tepung-tepungan dan berbagai campuran penyedap rasa yang memiliki cita rasa tertentu dan memiliki warna kuning keemasan. Yang keempat adalah bakso. Bakso adalah jenis bola daging yang diberi campuran tepung tapioka dengan berbagai bumbu lainnya dan biasanya dinikmati dengan banyak sekali bahan. Yang kelima adalah sosis. Sosis adalah salah satu jenis makanan olahan yang terbuat dari daging cincang, lemak rempah, dan campuran bahan lainnya. Kemudian yang keenam adalah smoked beef. Smoked beef atau daging asap
Artinya, irisan daging sapi yang diawetkan dengan asap hasil pembakaran kayu. Yang ketujuh adalah telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan, biasanya menggunakan telur bebek. Nah, yang kedelapan ada terasi. Terasi adalah makanan yang terbuat dari ikan atau udang rebon yang difermentasikan berbentuk seperti adonan pasta berwarna hitam coklat yang dijadikan sebagai bahan bumbu masakan lengkap untuk berbagai makanan, misalnya sambal terasi atau resep tradisional lainnya. Yang terakhir di tayangan tadi ada keju. Nah, keju sebenarnya tidak berasal dari Indonesia, tapi berasal dari Timur Tengah. Ini dibuat dari kandungan nutrisi susu yang dipadatkan menggunakan bakteri atau enzim tertentu dan diawetkan kemudian diolah kembali. Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan materi terkait dengan pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan setengah jadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami dan bisa juga diambil manfaatnya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kekayaan pangan, olahan hasil peternakan dan perikanan, terutama di negara kita ini. Semoga Indonesia semakin maju dan berkembang, terutama pada sektor peternakan dan perikanan. Amin ya rabbal alamin. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.